Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus kiranya senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Di hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan sehubungan dengan mahkota berduri, kemuliaan di balik penderitaan. Dalam Matius 27 ayat 29-30 tertulis demikian. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Tuhan Yesus dipakaikan mahkota berduri oleh para prajurit Romawi. Mahkota berduri itu sangat menyakitkan ketika ditaruh pada kepalanya. Darah keluar dari kepala Yesus akibat duri-duri itu. Ia menanggung kesakitan, juga penghinaan, ejekan, olokan dari para prajurit Romawi. Sungguh suatu penghinaan yang sangat mendalam. Namun Tuhan Yesus berdiam diri dan tidak berbuat sesuatu untuk membalas kejahatan mereka, meskipun ia sanggup untuk membalasnya. Mahkota berduri itu melambangkan kutuk kita, kutuk akibat dosa yang tertulis dalam Kejadian 3 ayat 17-19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu." Mahkota duri merupakan simbol dari kutuk dosa. Dengan dimahkotai duri, hal ini telah memberikan suatu makna dan realitas rohani tentang pembebasan kita dari segala kutuk, oleh karena kutuk itu telah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, "Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib." Galatia 3 ayat 13. Yesus Kristus dalam korban penebusannya yang sempurna telah membebaskan kita dari kutuk dosa, di mana duri adalah lambang dari kutuk itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kehidupan yang saudara jalani terasa begitu berduri? Banyak duri-duri dalam hidupmu. Duri kesakitan, duri penghinaan, duri dalam pekerjaan, duri pengkhianatan, duri dalam rumah tanggamu, duri dalam dirimu pribadi, dan berbagai macam duri-duri lainnya. Ketahuilah bahwa Tuhan sudah tanggung semua duri-duri kehidupanmu. Ia telah memikul semua kutuk akibat dosa dan sekaligus segala duri penderitaan dalam hidup kita. Dalam alam ciptaannya, Tuhan menunjukkan tentang keindahan di balik duri. Kita bisa melihat hal ini pada mawar yang berduri, bahwa ternyata di balik duri-duri itu ada sebuah bunga mawar yang begitu indah. Bukankah Tuhan sedang menunjukkan keindahan di balik duri lewat karya ciptaannya? Ada kemuliaan di balik penderitaan. Bersyukurlah bahwa Tuhan Yesus telah menanggung segala kutuk dan penderitaan kita. Sesungguhnya kita telah diberi kemenangan oleh Tuhan Yesus. Di saat kita mengalami situasi yang bagaikan duri-duri dalam hidup kita, ingatlah akan penderitaan Kristus yang dengan rela menanggung semua kesakitan, hinaan, dan olokan. Yesus Kristus adalah kekuatan kita. Dia sudah menanggung segala kelemahan kita. Haleluya! Biarlah kita senantiasa bersandar kepadanya dan meneladani Tuhan Yesus setiap hari. Penderitaan kita belumlah seberapa.
Pandanglah Yesus, dialah kekuatan saudara, dialah kekuatan kita. Dimanapun saudara berada saat ini, apakah di rumah, di kantor, di rumah sakit, dan dimanapun saudara berada, ketahuilah bahwa Tuhan ada bersama saudara. Tuhan sudah menanggung bebanmu. Tuhan sudah memikul segala kutuk dan penderitaanmu. Dan Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada saudara. Bersukacitalah karena kemenangan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu yang kami terima di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kemenangan yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Engkau sudah menanggung segala kutuk akibat dosa, dan Engkau sudah menanggung segala penderitaan kami. Terima kasih Tuhan oleh karena karya agung pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Engkau memberikan kami kemenangan atas segala kutuk dosa, dan Engkau memberikan kami kehidupan yang selalu dipenuhi dengan kemuliaan dan sukacita. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur oleh karena kasih-Mu. Kami bersyukur karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Pimpinlah kami setiap hari Tuhan, dan ajar kami untuk selalu hidup seturut dengan kehendak-Mu, menyenangkan Engkau dalam seluruh aspek kehidupan kami, dalam sikap kami, tutur kata kami, dalam setiap perbuatan kami, dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini, dan hari-hari selanjutnya. Berkat Tuhan dan perlindungan Tuhan atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.